Padiah berulah lagi dengan berani menobatkan Pak Hasyim sebagai bapak pelecehan Indonesia dan juga menobatkan presiden kita yaitu Pak Jokowi sebagai Raja Namrud. Untuk itu, tanpa berlama-lama langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa rujakan-rujakan yang dilakukan oleh Padiah, siswa SMP yang berani ini. Langsung saja ke videonya. Sangat banyak sifat kebinatangan yang terdapat dalam diri manusia. Gara-gara isi khotbah yang dibacakan oleh Ketua KPU Hasyim Asyari atau Bapak Pelecehan Indonesia pada Hari Raya Idul Adha 17 Juni 2024 sehingga membuat tersinggung dan murkanya Raja Namrud. Melalui sidang DKPP pada tanggal 3 Juli 2024, Bapak Pelecehan Indonesia ini dipecat dengan kasus asusila. Kalau kita berpikir secara rasional, kenapa baru sekarang setelah pemilu Ketua KPU ini dipecat? Sementara sebelum pemilu, Ketua KPU ini sudah melanggar aturan yang sangat fatal sebagai Ketua KPU. Di antaranya dengan meloloskan putra kandung Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dengan melanggar hukum dan aturan untuk menjadi wakil Presiden Republik Indonesia. Kita simak video berikut ini. Saya mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Yang lebih membagongkannya lagi, setelah dipecat dari Ketua KPU, Bapak Pelecehan Indonesia ini malah mengatakan bersyukur kepada DKPP atas pembebasan dari tugas-tugas beratnya sebagai Ketua KPU. Dari pernyataan-pernyataan Ketua KPU ini, menangis saat membacakan kemenangan Prabowo Gibran, berkhotbah sifat binatang di hadapan Presiden Jokowi, mengucapkan syukur alhamdulillah atas pemecatannya sebagai Ketua KPU dalam kasus memalukan asusila. Ini menandakan kode atau sinyal bahwa walaupun dirinya bejat tetapi tersandra oleh orang-orang yang berkuasa, sehingga batinnya memberontak. Semoga kebenaran akan mencari jalannya sendiri, karena dialah yang tahu persis apa yang terjadi sesungguhnya. Gua mau bacain chatnya Hasyim Asyari, Ketua KPU yang dipecat karena perbuatan asusila terhadap wanita di Belanda. Chat pertama, for your eyes only. Chat kedua, titip CD 1. Chat ketiga, kirim foto, captionnya my love. Chat keempat, special for you di Ajengku. Chat kelima, pandangan pertama turun ke hati. Salah Pak, pandangan pertama turun ke biji. Manusia senajis ini bisa berkhutbah di depan presiden. Manusia sebejat ini bisa memutuskan hasil pemilihan presiden. Bagaimana Indonesia ini bisa maju ketika manusia pelaku asusila ini dibiarkan, tidak ada perlakuan yang tegas. Dari jauh-jauh hari sebelum pemilu sudah jelas disebutkan oleh wanita emas, seharusnya diberikan sanksi yang tegas, bukan dibiarkan. Maka dari itu kami bangga berada di barisan 24%, karena 58% yang memutuskan adalah pelaku-pelaku asusila seperti Hasyim Asyari. Mudah-mudahan manusia ini dengan sumpahnya sendiri akan merasakan kepedihan, dan yang membiarkan akan mendapatkan balasan dari Allah, karena tentunya mereka adalah perusak bangsa dan negara ini. Hasyim Asyari, setelah pengangguran ikut saya, kuli bangunan masih kurang. Definisi kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Nek wong Jawa ngomong kuwi becik ketitik ala ketara. Dan akhirnya Bapak kita KPU, KPU Hasyim Asyari terhormat diberhentikan dari Ketua KPU. Selamat Bapak. Dan saya bangga menjadi bagian dari 16% yang mendukung Pak Ganjar. Setidaknya saya waras.
Aduh. Pak, apa kabar waktu sidang sengketa Pilpres kemarin? Dan gimana nih komentar pendukungnya 02 yang termasuk 58%? Setelah tahu fenomena ini, kan sudah saya bilang kalau ini ada masalah dengan wanita emas dan sekarang tersandung kasus seperti ini. Ya, saya juga heran aja kemarin menjadi apa ya istilahnya khotbah, mengisi khotbah sing dikhotbahi Presiden kita Jokowi. Wes Indonesia iki dagelane pinter-pinter tanpa skenario. Ngalah ke pelawak profesional, pokoknya lucu. Kita lihat saja nanti ke depannya seperti apa. Orang-orang atau oknum-oknum yang duduk di pemerintahan kita selucu dan seunik apa. Negara kita dipimpin oleh para pemimpin-pemimpin yang notabene dagelan, ya. Yap, itulah berbagai sentilan-sentilan para netizen yang sangat menohok saya kira, dan yang paling menohok bagi saya dan membuat kita-kita yang menyaksikan adalah rujakan-rujakan yang dilakukan oleh Pak Dia, anak sekecil itu berkelahi dengan penguasa. Saya mengira bahwa betapa bobroknya, betapa buruknya kepemimpinan Pak Jokowi di negara kita. Bahkan siswi SMP seperti Pak Dia ini bisa peka dan angkat suara dengan kebobrokan-kebobrokan yang terjadi di negeri ini. Terlebih lagi hampir semua anak buah dari Pak Jokowi betul-betul tidak layak menjadi seorang pejabat. Karena dari segi perilaku sudah bobrok, sudah buruk, apalagi persoalan kinerjanya. Tentu mereka hanya menjadi alat-alat dari Pak Jokowi, dan kita dibuat keheranan dengan fenomena yang terjadi saat ini, bahwa kenapa baru sekarang Hasyim Asyari ini dipecat, kenapa tidak dari kemarin-kemarin sebelum pemilihan presiden. Saya kira Hasyim Asyari ini sudah terkait dengan kasus asusila, dan kejanggalan itu muncul dari pola pikir kita yang masih normal, bahwa di balik semua ini adalah drama atau skenario yang diterapkan oleh Pak Jokowi. Karena kemarin-kemarin tidak diperkarakan, Hasyim tidak diproses karena masih berusaha untuk meloloskan anaknya untuk menjadi seorang wakil presiden. Dan setelah itu terwujud, barulah Pak Hasyim diproses dan dipecat karena tidak lagi dibutuhkan. Tugasnya sudah selesai, amplop sudah masuk di kantong. Jadi Pak Hasyim beristirahatlah dengan tenang. Dan Pak Hasyim juga berterima kasih atas tidak diproses atau berlanjut di ranah hukum. Dan saya kira ini bonus untuk Pak Hasyim, tidak dihukum, tidak dijerujikan, karena itu bentuk terima kasih dari Pak Jokowi sudah meloloskan anaknya, sudah menjadikan anaknya sebagai wakil presiden, sehingga Pak Hasyim tidak diberatkan dengan kasus ini. Jadi kita paham skenario yang diterapkan oleh Pak Jokowi seperti apa, dan tinggal kita tunggu selanjutnya siapa yang akan mendapatkan karma dari Tuhan atas perilaku buruknya terhadap rakyat Indonesia. Dan kita juga berharap bahwa semua yang mencoba untuk menyengsarakan rakyat dengan ambisinya berkuasa di negeri ini dan hanya berpikir persoalan kekuasaan dan jabatan, mudah-mudahan mendapatkan karma yang setimpal dan bahkan lebih parah dari apa yang dia lakukan saat ini untuk menyengsarakan rakyat.
Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih para netizen sudah selalu bersuara demi sebuah kebenaran dan keadilan. Dan untuk adik Padilla, berhati-hatilah. Jangan terlalu over untuk bersuara ya bersuara, tapi perlu menjaga diri, menjaga lisan agar tidak menimbulkan stigma buruk terhadap adik Padilla. Dan saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.